Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para mahasiswa, dan teman-teman muda yang saya cintai, saya akan berbicara tentang konflik. Apa itu konflik? Kapan kita mengalami konflik? Dan bagaimana cara menangani konflik? Yang dinamakan konflik itu adalah situasi yang tidak setuju terhadap hal-hal atau situasi yang berkaitan dengan keadaan yang antagonis. Situasi antagonis itu adalah situasi yang berbeda, yang tidak setuju, tidak sepaham. Walaupun itu terjadi pada diri sendiri. Konflik itu bermacam-macam. Ada konflik yang ada di dalam diri kita sendiri. Itu namanya konflik intrapersonal. Hari ini saya pakai baju putih. Ini cocok enggak ya saya pakai baju putih ini? Harusnya saya pakai baju yang necis, pakai dasi, pakai jas. Nah, di saat kita kemudian harus pakai ini, sebaiknya pakai itu, sebaiknya pakai ini, itu terjadi konflik. Kalau cewek biasanya pakai kerudung, mau berangkat ke kantor atau berangkat kuliah, ganti berkali-kali. Pakai lipstik, hari ini pakai lipstik warna apa ya? Atau yang pantas pakai warna apa ya? Yang hitam atau yang hijau atau yang apa? Nah, itu terjadi apa? Konflik. Dan konflik pada diri sendiri itu namanya konflik intrapersonal. Yang kedua, ini konflik interpersonal. Saya dengan Anda terjadi perbedaan, terjadi perselisihan, itu adalah konflik interpersonal. Tetapi ada juga konflik itu terjadi di dalam grup. Jadi satu grup, satu kelas, itu terjadi konflik. Konflik itu namanya intragrup. Karena konflik terjadi dalam satu kelompok. Konflik terjadi dalam satu kelas. Atau kita punya kelompok kecil. Dalam sebuah organisasi kecil, sekretaris dan bendahara terjadi perselisihan, itu konflik. Konfliknya apa? Di dalam grup. Dalam grup itu terjadi perbedaan, bahkan kadang-kadang sampai terjadi ketegangan. Maka itu hal yang biasa, dan itu namanya adalah konflik di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah grup, namanya konflik intragrup. Ada juga konflik yang terjadi antara satu kelompok A dengan kelompok B. Ini terjadi konflik. Kelas A dengan kelas B itu terjadi konflik, namanya intergroup. Jadi ada konflik, namanya konflik intergroup. Konflik intergroup itu adalah konflik yang terjadi antara grup A dengan grup B, kelas A dengan kelas B. Ini terjadi konflik. Maka itu namanya konflik intergroup. Tetapi juga terjadi konflik antar grup. Itu contohnya begini. Antar grup itu antara sekolah sini dengan sekolah sana. Nah, itu terjadi konflik antara prodi yang satu dengan prodi yang lain. Beda prodi. Itu namanya antar grup. Tetapi kalau intergroup itu adalah bisa jadi dalam prodi yang sama, bisa jadi dalam sekolah yang sama, tetapi antar kelas atau antar prodi ini terjadi perbedaan yang kemudian terjadi perselisihan-perselisihan, namanya konflik intergroup. Kalau antar grup adalah antara sekolah sini dengan sekolah sana gitu ya, yang berbeda terjadi. Ini biasa terjadi kan antara sekolah yang satu karena faktor geng itu antar sekolah bisa terjadi, yaitu perselisihan, perdebatan, bahkan terjadi pertengkaran atau perkelahian antar sekolah. Ini bisa terjadi di beberapa kota di Indonesia. Itu namanya konflik antar grup. Konflik bisa terjadi lebih besar lagi, yaitu antar negara. Negara yang satu dengan negara yang lain terjadi perselisihan. Itu namanya konflik antar negara. Bahkan dari konflik yang biasa, itu bisa jadi konflik yang luar biasa, terjadi peperangan. Teman-teman sekalian, konflik itu ada dua. Yang pertama adalah konflik destruktif, dan yang kedua adalah konflik konstruktif. Konflik destruktif ini adalah konflik yang kurang produktif.
Dan ini bisa berdampak pada psikis, fisik, bahkan pada perilaku. Konflik yang tidak produktif ini bisa menjadi ketegangan pada diri kita sendiri karena berpikir terus terhadap konflik itu. Nah, ini bisa mengganggu psikis kita, fisik kita, bahkan bisa mengganggu perilaku kita. Kalau terjadi action, dampak dari konflik itu, maka perilaku kita bisa macam-macam. Bisa mengajak teman untuk menghantam, menghasut orang. Maka dari itu ada konflik yang kedua, ini adalah konflik yang bagus, yaitu konflik konstruktif. Yaitu konflik yang memiliki dampak kepada hal-hal yang positif. Karena memiliki kemampuan untuk manajemen konflik, maka ini bisa berdampak positif dan justru membangun harga diri seseorang. Karena apa? Dari konflik itu kita bisa lebih dewasa apabila kita bisa memanage konflik itu secara konstruktif. Bahkan bisa meningkatkan trust atau kepercayaan kepada orang lain. Karena dihantam oleh berbagai konflik, dihantam dengan berbagai isu-isu dari konflik itu, tetapi kita bisa memanage dengan sebaik-baiknya, maka konflik itu namanya konflik konstruktif, yaitu konflik yang membangun harga diri, konflik yang berdampak pada trust, kepercayaan kepada orang lain, konflik yang bisa mengantarkan kepada kedewasaan kita dalam bersikap dan berperilaku. Bahkan konflik itu kalau dibangun secara konstruktif, itu bisa meningkatkan atau menguatkan hubungan, komunikasi dengan orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Orang lain memandang kita itu dewasa, itu lebih berwibawa. Karena apa? Karena bisa memanage konflik itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus bisa membedakan. Orang yang bisa memanage konflik dengan baik, maka dia akan lebih dewasa. Tetapi seseorang yang memiliki konflik, kemudian konflik itu berdampak negatif, itu namanya konflik destruktif, yaitu konflik yang berdampak pada perilaku yang negatif. Kemudian kapan dan di mana sering terjadi konflik? Yang pertama yaitu pada masyarakat yang sifatnya itu pluralistik. Karena perbedaan yang sangat plural itu bisa menciptakan konflik. Jadi ruang sangat terbuka untuk terjadinya konflik. Karena apa? Perbedaan status ekonomi, karir, kemudian sosial, dan lain-lain. Jadi kalau kita hidup di masyarakat yang pluralistik, maka ini sangat terbuka sekali untuk terjadinya konflik. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita menyikapi konflik itu. Konflik itu harus dimanage dengan sebaik-baiknya. Dan tidak semua masyarakat yang pluralistik itu banyak terjadi konflik. Tetapi yang namanya masyarakat yang pluralistik itu pada umumnya sangat terbuka terjadi konflik itu. Tetapi kalau pluralistik tetapi dewasa, saling menghargai, saling mengangkat potensi-potensi yang dimiliki, perbedaan-perbedaan di-manage dengan baik, self-management, memiliki manajemen diri yang baik, maka akan semakin dewasa. Bahkan konflik itu bisa menjadi potensi untuk membesarkan seseorang, membesarkan organisasi. Organisasi itu kalau nggak ada konflik, itu tidak dewasa. Tetapi konflik itu harus di-manage dengan sebaik. Kemudian juga terjadi konflik itu karena ini yang kedua itu tujuan yang berbeda itu bisa terjadi konflik. Itu misalkan saya boncengan dengan siapa gitu, aku pengen ke timur, tetapi yang saya bonceng ini pengennya ke selatan. Terjadi konflik itu. Termasuk diantaranya adalah konflik yang lebih besar di dalam sebuah organisasi. Di dalam sebuah lembaga, yang satu kelompok ini pengen hijau, yang satu kelompoknya pengen merah, satu kelompoknya lagi itu pengen yang biru, gitu, maka sering terjadi konflik. Karena tujuannya itu tidak sama. Maka tujuan yang berbeda itu terkadang itu bisa menimbulkan konflik.
Maka konflik itu harus di-manage, bukan dihindari atau bukan dipertajam, tetapi di-manage gitu. Karena yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan. Perbedaan di antara manusia, perbedaan di antara kita semua itu sunatullah. Jadi kita harus berbeda. Tetapi ujian untuk kita semua adalah bagaimana memanage perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah perilaku yang konstruktif. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada pertanyaan kepada kita, bagaimana menghadapi konflik itu? Yang pertama, untuk menghadapi konflik itu agreement, yaitu mencapai kesepakatan. Kita bicarakan, kita tabayunkan, kita musyawarahkan. Untuk mencapai apa? Persetujuan bersama. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuan yang sama, kesepahaman yang sama. Itu namanya agreement. Orang yang memiliki pemahaman yang sama, itu bukan berarti tidak berbeda. Saya mungkin berbeda dengan Anda juga berbeda dengan teman saya. Mungkin saya ini berbeda dengan Anda, dengan teman Anda, dan mungkin dengan yang lain. Itu bisa jadi berbeda. Tetapi kita harus memiliki agreement, pemahaman yang sama untuk melakukan, untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menjadi kesepahaman bersama. Di dalam sebuah masjid, itu kan orang berbeda-beda, madhabnya berbeda, cara sholatnya mungkin berbeda, imamnya mungkin berbeda, benderanya berbeda, ormasnya berbeda. Bagaimana di dalam sebuah masjid itu diciptakan sebuah kesatuan dan persatuan bersama dalam rangka membangun dan memakmurkan masjid. Bisa kolaborasi bersama-sama, saling menghargai, saling mendukung, tidak saling menghasut, tidak saling iri, tidak saling dengki, karena dibangun manajemen konflik yang sangat baik. Itu yang pertama. Kemudian menghadapi konflik yang kedua, yaitu menjaga komunikasi yang sebaik-baiknya, memelihara komunikasi yang baik. Mungkin aku berbeda, dan perbedaan ini tidak bisa dipertemukan. Kita tidak bisa memiliki tujuan yang sama. Kita tidak bisa menemukan sebuah pemahaman yang agreement. Maka sikap kita adalah saling memelihara komunikasi yang baik. Mungkin saya akan menyampaikan macam-macam perbedaan yang ini terkadang bisa menimbulkan perbedaan konflik. Yang pertama yang sering memunculkan konflik itu diantaranya SDA, yaitu sumber alam. Ini sering terjadi konflik ya, misalkan di beberapa tempat di Indonesia, di beberapa daerah, itu terjadi konflik antar daerah, antar warga, itu gara-gara apa? Sumber alam. Kemudian perbedaan informasi, maka sering kita sebut namanya miscommunication, perbedaan komunikasi, perbedaan cara memahami informasi. Apalagi sekarang ini, luar biasa. Melalui media sosial, ada hoax. Ini yang sering terjadi kalau kita beda cara pandang, beda pola pikir, itu bisa terjadi konflik. Bahkan di keluarga itu bisa terjadi konflik yang itu ditimbulkan oleh informasi yang ada di sanjangan informasi. Yang satu cara mandangnya pakai kacamata hijau, yang satu pakai kacamata kuning, yang satu pakai kacamata merah. Melihat, nah karena cara alat untuk melihatnya itu berbeda, kacamatanya berbeda, maka hasil produknya pun juga akan berbeda. Nah, hasil produk yang berbeda inilah yang terkadang bisa menimbulkan konflik. Maka kita harus hati-hati ketika kita berbicara dengan teman, berbicara dengan orang lain, membicarakan hal yang sama, tetapi dengan cara pandang yang berbeda atau alat pandang yang berbeda, maka kita harus hati-hati. Tetapi itu kalau dibangun dengan baik, maka kita semakin kaya. Semakin banyak perspektif, itu berarti semakin kita memiliki kekayaan keilmuan, kekayaan ide, kekayaan gagasan. Maka konflik itu menarik dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi salah satu perbedaan yang bisa menimbulkan konflik. Kemudian perbedaan yang lain adalah kaitannya dengan nilai. Nilai ini ada agama. Orang yang dalam satu agama itu bisa terjadi konflik. Karena apa? Madhabnya berbeda,
ormasnya berbeda, cara sholatnya berbeda, agamanya sama, itu bisa menjadi konflik. Karena apa? Berbeda. Apalagi dengan agama yang lain. Yang kaitannya dengan nilai selain agama itu ada ideologi, ada kepercayaan, ada budaya. Ini bisa menimbulkan perbedaan-perbedaan yang berdampak pada kemudian konflik. Perbedaan diantaranya yang sering menimbulkan konflik adalah perbedaan kepentingan. Yang satu punya kepentingan untuk bisa menduduki kursi. Pemilihan RT RW saja bisa menimbulkan konflik karena apa? Rebutan kursi RT, rebutan kursi RW, rebutan kursi kepala desa, kursi bupati, kursi gubernur, bahkan sampai presiden. Banyak terjadi konflik perbedaan kepentingan-kepentingan. Kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak memahami, maka itu bisa terjadi konflik. Konflik kalau dipelihara, maka itu berbahaya. Tetapi konflik itu kalau di-manage dengan baik, maka akan menjadi konstruktif. Perbedaan relasi itu juga bisa menimbulkan konflik. Perbedaan kelompok, geng yang satu dengan geng yang lain, ini bisa terjadi konflik, bahkan bisa berdampak pada perilaku yang tidak baik, misalkan perkelahian dan lain-lain. Ada perbedaan lagi yang sering menimbulkan konflik, yaitu struktur. Perbedaan pemahaman antara bupati dengan wakil bupati tidak sama, terjadi konflik di dalam organisasi. Tetapi perbedaan itu harus di-manage dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, yang namanya konflik itu harus di-manage-nya. Maka ada istilah manajemen konflik. Konflik itu terkadang seperti spiral ya. Kalau konflik ini tidak ditangani, konflik kecil ini lama-lama semakin besar, semakin melebar, semakin luas. Dan ini kalau dibiarkan saja, ini menjadi bias. Konflik itu menjadi spiral yang semakin lama semakin luas. Ketika kita terjadi konflik, harus segera ada tabayun, ada komunikasi yang baik supaya tidak melebar konflik. Nah, mungkin ini sedikit ya, saya akan menyampaikan sebuah kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan konflik itu ya. The art of possible. Kita harus memiliki ilmu atau seni dalam menciptakan kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan konflik itu dengan sebaik-baiknya. Kita harus meneliti pihak yang konflik ya, antara satu dengan yang lain gitu ya. Yang pertama, dilihat dulu tujuannya ya, di antara dua kubu atau dua orang yang memiliki konflik. Yang pertama itu dilihat, kalau dua-duanya pihak yang konflik itu memiliki tujuan yang tinggi semua, kemudian hubungannya juga sangat tinggi, sangat sulit untuk menemukan agreement, maka yang harus Anda butuhkan adalah seorang mediator. Kemudian yang kedua, kalau di antara dua orang atau dua kelompok yang berselisih memiliki hubungan yang tinggi tetapi tujuannya rendah, maka yang harus dilakukan adalah mungkin lebih rendah, lebih gampang ya. Karena apa? Hubungannya masih tinggi, komunikasinya masih tinggi, tetapi tujuannya rendah. Maka ini gampang, penyelesaiannya itu gampang. Jadi problem solving untuk menemukan agreement, pemahaman yang sama itu gampang. Nah, kemudian yang ketiga, jika tujuan itu tinggi, kemudian hubungannya rendah, biasanya menggunakan win-loss solution. Menang dan kalah. Jadi yang satu dimenangkan, yang satu dikalahkan. Kemudian yang keempat, jika antara tujuan dan hubungan itu sama-sama moderat, maka cara penanganannya adalah win-win solution. Aku menang, kamu juga menang gitu. Jadi win-win solution. Bagus sekali, karena apa? Menemukan sebuah jalan tengah, yaitu win-win solution. Nah, ini yang terakhir, ini yang asik juga ini. Apabila tujuan dan hubungan itu tidak penting, maka sebaiknya itu dihindari saja. Kita karena apa? Tidak punya kepentingan, tidak memiliki tujuan sama sekali, ya sudah,
kita menghindari dari konflik. Para pemirsa, para mahasiswa, teman-teman, para aktivis, konflik itu sebuah kenyataan, konflik itu sebuah keniscayaan, konflik itu adalah sunatullah yang terjadi pada kita. Maka konflik itu jangan dipelihara, tetapi konflik itu harus di-manage dengan sebaik-baiknya supaya kita menjadi orang yang dewasa, selalu moving forward, orang yang selalu move on, orang yang selalu memiliki motivasi tinggi untuk menjemput sukses di masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.